Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhallazina rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqwa tasalu bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladziina wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, nikmat yang tidak mampu kita menghitung, merinci satu persatu akan apa yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Seandainya kita jadikan lautan sebagai tinta dan pohon-pohon sebagai pena, bahkan disebutkan ditambah dengan 7 luas lautan yang ada, masih belum cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita adalah bagaimana kita senantiasa berada pada golongan hamba yang syukur nikmat, ya. Siapa itu? Mereka, yaitu mereka yang senantiasa menjadikan apa-apa yang telah Allah amanahkan kepada kita, baik harta maupun jiwa, kita manfaatkan, kita pergunakan untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sejatinya apa yang ada pada kita hari ini bukanlah milik kita, tapi titipan dan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita hari ini diamanahkan tangan, amanahkan kaki, amanahkan anggota badan kita, termasuk mata, panca indera semua. Ini adalah merupakan fasilitas yang Allah berikan dan titipkan kepada kita. Yang mana tugas daripada fasilitas itu adalah bagaimana ini memudahkan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari ini kita punya mata itu bukan hanya sekedar untuk melihat. Jadi kalau kita punya mata hanya untuk melihat, ya barangkali mungkin nggak jauh beda dengan binatang gitu. Sama binatang pun juga kucing, anjing, kuda dan sebagainya punya mata, fungsinya melihat. Nah kalau kita tuh lain, ya. Sebagai khalifatul fil ard, kita memiliki mata itu bagaimana dengan mata ini semakin mampu kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat daripada amanah yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga harta yang ada pada kita hari ini, ya. Terkadang kita berpikir bahwa harta itu adalah hasil jerih payah kita, gitu. Kita sudah kerja keras dan sebagainya sehingga kita dapat harta. Padahal itu bukan milik kita sebetulnya, ya. Karena kemampuan kita mencari harta pun juga karena apa? Karena Allah izinkan kita untuk mendapatkan itu. Tapi kalau Allah tidak izinkan, kita tidak mendapatkan itu, apa yang kita akan dapatkan. Tapi semua karena izin Allah sehingga kita dapat. Sehingga bagaimana kita belanjakan harta itu pada tempat-tempat yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena sekecil apapun, ya, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Sebesar zarah pun kebaikan keburukan akan dihitung semuanya, ya. Termasuk apa yang akan kita belanjakan pada hari ini, ya. Oleh karena itu bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan pada kita hari ini dengan jalan yang terbaik, ya. Sehingga kita mudah mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kiranya tercurah dari uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswah terbaik kepada kita. Jadi bersyukurlah kita pada hari ini. Kita tuh luar biasa ya Allah berikan kepada kita, ya. Satu, diberikan kitabnya Al-Quran yang dijamin, ya, di awal surat saja sudah disampaikan dalam Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi, ya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, ya. Jadi kalau sudah Allah jamin seperti itu, kenapa kita mesti ragu gitu? Jadi saking ininya Allah sudah menjamin di awal di awal surat sudah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin, gitu, ya. Nah, gitu. Kemudian juga untuk juklak jenisnya Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Itu pun Allah jamin dalam Al-Quran, ya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakara katsiran, ya. Kata Allah, sungguh kalau engkau mau mencari
mencari contoh, ya, mencari figur, ya, nggak usah jauh-jauh, ya. Sekarang kan figur Gen Z kan Korea misalnya gitu ya, yang wah udah gandrung lah, gitu ya. Di gantungan baju udah semuanya ada aja, gantungan tas ada aja. Ya. Padahal Allah sudah jelasnya menyampaikan bahwa figur kita itu adalah Rasulullah SAW, karena Allah sudah jamin dalam Al-Quran. Sungguh ada pada diri Nabi Muhammad suri teladan terbaik, ya. Tapi tetap aja orang masih mengambil uswah yang lain, contoh yang lain, ya. Bukan tidak boleh kita lihat misalnya ini kan ada si A, si B, si C, si D, tapi tetap kembalikan bahwa yang namanya contoh terbaik adalah pada diri Nabi Muhammad, karena itu sudah diberikan jamin Allah Subhanahu wa taala. Jadi Qur'annya Allah jamin, kemudian sosok untuk contohnya Allah jamin juga, ya. Nah, ini rasanya kita begitu mendapat anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, karena apa? Semua Allah sudah berikan jaminan kepada kita, tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Ya. Nah, karena kita kan dalam hati kita rasanya kok kita merasa lebih baik gitu untuk memilih hal yang lain gitu. Nah, ini penyakitnya lah, ya. Karena kalau sudah urusan dunia itu ya kadang-kadang kita lebih cenderung kepada dunia daripada yang sifatnya ukhrawi. Karena yang namanya ukhrawi itu sifatnya gaib, ya. Makanya dalam ciri-ciri orang yang beriman, ya, yu'minuna bil ghaib gitu, ya. Jadi salah satu ciri orang yang beriman itu adalah dia percaya pada yang gaib, ya. Padahal yang gaib itu kan sesuatu yang tidak pernah kita tahu, ya. Padahal itu akan ada nanti. Contoh surga neraka ada atau tidak, ya. Kira-kira Bapak dan Ibu yakin nggak ada surga dan neraka? Kenapa yakin? Karena Allah sudah jamin dalam Al-Quran itu akan ada nanti. Alam kubur ada tidak alam kubur? Ada, kita yakin. Kenapa? Allah sudah jamin dalam Al-Quran, sudah disampaikan bahwa itu akan ada, kita alami. Walaupun hari ini kita tidak bisa melihat, tidak kita bisa, misalnya, cobalah ada orang yang kesana dulu nanti kembali laporan, nggak bisa, ya. Karena itu tidak, malah kita akan ketakutan sendiri nanti kalau ada orang yang mati kemudian bangun kembali menceritakan, wah kita bisa ini, ya. Itu adalah hal yang gaib, ya. Sesuatu yang kita tidak pernah tahu, tapi kita masih yakin bahwa itu akan ada, akan terjadi, ya. Nah, jadi yang namanya kematian itu satu keniscayaan, ya. Dan kematian itu bukan karena sakit, ya, bukan asli karena sakit atau apa. Orang sehat-sehat bisa meninggal kan, ya. Nah, jadi ini satu hal yang sebetulnya gaib yang kita tidak pernah tahu, ya. Rahimakumullah, ya. Tugas kita hari ini adalah bagaimana kita berada pada golongan hamba yang syukur nikmat tadi, ya. Jadi hari ini kan kita sudah masuk bulan Agustus, ya. Ya, bulan Agustus kalau di Hijriahnya bulan Safar, ya. Dimana kalau bulan Safar ini kan kemarin disampaikan di khutbah Jumat itu, dimana Safar itu Mekah itu pada kondisi yang sepi, ya. Karena banyak pada bulan Safar itu bepergian, ya, keluar daerah Mekah gitu, ya. Nah, kalau kita hari ini, ya, bulan ini bulan Agustus adalah bulan yang, ya, ini menjadi momentum sebetulnya, ya, momentum, ya, 80 tahun yang lalu, ya, para pejuang, ya, para pendahulu kita, pejuang kita berusaha dengan sekuat tenaga, ya, dengan meneriakan takbir Allahu Akbar, ya, bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, ya, 17 Agustus 1945, ya, berarti sekitar 80 tahun yang lalu lah, ya. Nah, ini bulan ini adalah bulan bersejarah lah kalau buat Indonesia gitu, ya, buat Indonesia, ya. Dan hari ini di kantor saya pun juga di sebelah kantor itu, wah, sudah mulai hingar-bingar terdengar nih suasana 17 Agustus. Apa yang terasanya? Kenceleng, ya. Kenceleng di pinggir jalan dengan kenceleng kemerdekaan segala macam. Dan rata-rata yang kalau kita perhatikan, ya, mereka mengulang hal yang sama setiap tahun gitu. Seperti itu kegiatannya itu, ya. Saya jadi berpikir sebetulnya bagaimana sih kita mensyukuri arti kemerdekaan gitu. Saya mencoba untuk mencari-cari gitu, ya, sebetulnya apa sih makna kemerdekaan untuk kita gitu, ya. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan kembali kepada rujukan Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Bagaimana kita mensyukuri akan apa yang Allah berikan kepada kita, biar kita nggak salah cara mensyukurinya gitu, ya. Jadi kalau mensyukur itu bukan hingar-bingar kemudian tidak menentu dan akhirnya tidak punya kejelasan, ya, mau kemana itu, ya. Tapi kita ingin memberikan makna dalam hidup kita bahwa setiap langkah kita ini memberikan
nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai nilai pahala. Karena kita dilahirkan, ya, fungsi kita, tugas kita adalah sebagai hamba Allah, sebagai abid Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi nggak ada tugas yang lain daripada kita selain ibadah kita kepada Allah. Yang namanya ibadah itu kan kita hanya dua nih, ada ibadah, ada maksiat, hanya dua aja. Ya. Kalau ibadah itu apa yang kita kerjakan semata karena Allah dan mengharap ridho Allah, itu adalah ibadah. Di luar itu berarti maksiat, hanya dua itu aja. Wah, ini Pak Ahmad mah abu-abu, apa hitam putih, ini nggak ada abu-abu. Memang begitu. Ya. Kalau nggak pahala, ya dosa. Ya. Nah, tinggal bagaimana hari ini kita mengisi kemerdekaan dengan cara yang baik sehingga memberikan nilai pahala kepada kita. Karena kalau kemudian kita gunakan untuk hal-hal yang dalam tanda kutip tidak memberikan nilai apa-apa, percuma kita melaksanakan, ya, tasyakuran seperti itu. Ya. Jadi di sini kalau kita kembali kepada kata syukur itu dari mana sih mulainya? Ya, jadi asal kata syukur itu dari syakaro, ya. Syakaro yashkuru. Ya. Ini kalau bahasa Arab nih Pak Ganari sudah mulai, ya, lancar nih. Ya. Kalau di Irob itu sudah mulai bisa di itu, ya. Ya, syakaro yashkuru, ya. Nanti ada syukron, ya. Syakirun dan seterusnya, ya. Apa sih arti daripada syukur itu? Yaitu berterima kasih dan mengakui akan kebaikan. Jadi kalau kita berterima kasih, ya, dengan kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita bagaimana kita mensyukuri akan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kalau dulu, ya, para pahlawan kita itu kan sampai, ya, seperti misalnya Bung Tomo gitu, ya, ya, kemudian berteriak takbir untuk kemerdekaan gitu, ya, sampai siap menumpahkan darah dan sebagainya, ya. Nah, kita hari ini kan tidak menumpahkan darah, ya, ya Pak Iwan, ya, kita tidak menumpahkan darah. Kita hari ini adalah bagaimana mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Ya. Nah, jadi bagaimana kita berterima kasih mengakui kebaikan yang telah diberikan kepada kita, ya. Kemudian juga secara istilah, ya, kita mensyukuri akan nikmat pemberian yang Allah berikan kepada kita. Kan kalau kita lihat dari preambul undang-undang kan, ya, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Atas nikmat yang Allah berikan, kan gitu kan, ya. Itu bisa kita bacalah di preambul undang-undang itu kan, ya. Apa yang terjadi pada kita hari ini adalah apa? Adalah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau Allah sudah berikan kebaikan kepada kita, bagaimana kita kembalikan kepada Allah? Dengan apa? Dengan rukuk sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bentuk syukur dalam menurut Al-Ghazali, ya. Pertama adalah syukur dengan hati, yaitu mengakui nikmat, bahwa semua nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Al-Ghazali dalam bukunya menyebutkan bahwa nikmat itu, ya, bentuk syukur itu ada 3 kata Al-Ghazali. Yang pertama syukur dengan hati, yaitu mengakui nikmat berasal dari Allah, ya. Tidak ada nikmat-nikmat yang kita terima melainkan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ngasih gajian buat karyawan di kantor, gitu, ya, saya sampaikan begini, ya, Fulan, ya, saya ambil nama Fulan aja. Fulan, saya ketitipan amanah dari Allah buat Anda, ya. Bukan dari saya, dari Allah lewat saya buat Anda. Tolong manfaatkan dengan baik agar bisa dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan begitu. Ya. Karena kalau dia tergantung pada saya, ketika saya ada, dia rajin kerja. Ketika saya nggak ada, dia berleha-leha. Kenapa? Dia tergantung pada saya. Tapi kalau saya kembalikan semua kepada Allah, ada nggak ada saya, mereka bekerja. Nggak ada cerita tuh ketika saya tidak ke kantor misalnya, mereka tuh leha-leha aja, nggak kerja. Nggak ada. Hampir semua alhamdulillah rata-rata mereka kerja. Kenapa? Saya sudah sampaikan bahwa mereka bekerja bukan buat saya. Mereka bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau buat saya mah hanya sekedar mendapatkan nilai rupiah di akhir bulan, ya. Setiap awal bulan dapat gajian, dan gajian mah, ya, relatif boleh dikatakan mah besar kecil relatif, ya. Tapi kalau kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan pahala, dan pahala dari Allah itu apa? Lipatannya luar biasa, ya. Kan kita kalau bicara masalah nilai rupiah, maka apakah 1 miliar itu besar atau kecil? Tergantung. Sekarang kan lagi ramai kemarin kan, kalau tabungan 3 bulan tidak dipakai akan hilang gitu. Ramai, ya, ini, ya.
Karena nilai rupiah itu sangat-sangat relatif gitu. Ya, kita punya uang 1 miliar besar kecil tergantung. Ya, kalau hari ini kita punya 1 miliar, besok-besok kita punya utang 1 miliar 1 juta, ya sudah berarti itu uangnya kurang gitu. Ya. Nah jadi bagaimana kata Al-Ghazali, syukur itu dengan hati. Bagaimana kita mengakui nikmat bahwa semua berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi sekecil apapun yang kita dapatkan itu kita kembalikan semua kepada Allah. Yang kedua kata Al-Ghazali adalah syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan lafaz alhamdulillah setiap kita diberikan, ya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ya. Nah kita kadang-kadang kan yang namanya nikmat itu kan cenderung dengan apa-apa yang kita harapkan kan. Kalau kita dapat uang banyak, alhamdulillah nikmat. Ketika kita mendapatkan barangkali ujian, kita mikir ini nikmat bukan ya gitu. Ya. Kadang-kadang Rasulullah SAW nih dengan Khadijah. Ya. Khadijah itu adalah saudagar itu laki-laki, kalau perempuan saudagari, ya. Saudagar lah kayak lah. Tapi ketika menikah dengan Rasulullah, ya, sampai ketika Khadijah wafat itu dia menggunakan baju sangat terbatas gitu. Dalam artian ya hanya menutup aurat aja, ya. Tidak lebih dan tidak kurang dari itu, ya. Karena hartanya digunakan untuk perjuangan Rasulullah SAW, ya. Apakah dengan begitu kemudian dia tidak merasa kaya? Oh, itu sebetulnya kekayaan sudah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dia sudah perjuangkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi bagaimana ketika kita mendapatkan nikmat, kata Al-Ghazali, ya, syukur dengan lisan kita, mengucapkan alhamdulillah dan menceritakan nikmat itu kepada Allah sambil kita doa, ya Allah, aku bersyukur ya Allah hari ini masih diberikan usia. Pernah nggak kita bersyukur ketika kita bangun pagi dengan membaca alhamdulilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur? Pernah kita berdoa gitu? Kadang kita lupa bangun aja. Padahal Allah sudah matikan sementara dan Allah berikan kesempatan kita untuk hidup kembali. Ya. Ketika kita kemudian menghirup udara segar O2 kita hirup, ya, itu luar biasa. Ini Pak Iwan kalau cerita saya kan, ini hidung ini, gangguannya luar biasa gitu kan ya. Ya. Ini, ini kadang bernapas susah, sesek gitu kan. Ya. Nah bayangkan kalau kita hari ini pada kondisi yang menghirup udara dengan segar, pernah nggak kita berpikir alhamdulillah ya Allah pagi ini saya masih bisa bernapas dengan baik. Ya Allah jadikanlah kami, golongkanlah kami kepada golongan orang yang bersyukur. Ya. Nah ini kan kadang-kadang kita karena sudah terbiasa kita mendapatkan nikmat seperti itu, menjadi hal yang lumrah gitu. Ya guys, wajar lah saya dapat begini mah karena memang nggak begitu. Tapi semua adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita muncul dan beri kita segala puji hanya bagi Allah. Termasuk kalaupun kita hari ini dipuji orang gitu. Waduh, Bapak mah hebat ya, misalnya A, B, C dan sebagainya. Kembalikan semua pujian kepada Allah. Ya. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Ya. Kenapa? Karena bisanya kita hari ini seperti ini. Karena apa? Allah izinkan kita seperti ini. Gitu. Ya. Nah kan yang ketiga kata Al-Ghazali, bagaimana syukur dengan perbuatan, ya. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Apa itu? Yaitu bagaimana menggunakan nikmat untuk segala kebaikan-kebaikan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi kalau itu tuh niatkan dalam hati, ikrarkan dengan lisan, amalkan dengan perbuatan. Nah, jadi kalau kita hari ini bersyukur dengan tangan dan kaki kita, maka langkahkan, ayunkan kepada tempat-tempat yang baik. Saya kadang suka agak takut ya kalau datang ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip orang menganggapnya itu tempat yang tidak baik gitu. Padahal tujuannya bukan untuk apa-apa, survei misalnya gitu kan. Aduh, saya kadang mikir ya Allah, selamatkan ya Allah, jangan sampai kita mati pada kondisi yang seperti itu gitu ya. Saya pernah suatu ketika saya diundang karena saya mendesain sesuatu tempat, kemudian saya diundang ke sana. Acaranya kok begini ya, mengundang penyanyi dan sebagainya. Aduh, saya ini udah tempatnya di Braga lagi. Aduh, ini saya udah pengen pulang aja gitu. Takut ketika ada di sana, kemudian hak guna hidup saya habis gitu. Ini kan celaka ini gitu. Ya.
Kan harapan kita kan kita wafat tuh ketika kita sedang sujud ya, sedang baca Quran. Harapan kan begitu kan, walaupun itu tidak menjadi jaminan semuanya kan ya. Dan kemarin orang meninggal ketika dia sedang tawaf ya, dia wafat pas di pinggir Hajar Aswad, dia wafat di sana. Waduh, itu luar biasa gitu kan Rasul. Ya walaupun sekali lagi itu semuanya kan hanya Allah yang tahu ya. Tapi kita, bagaimana kita hari ini perbuatan yang kita kerjakan ini betul-betul kita bisa pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi betul-betul ini Al-Ghazali menyampaikan 3 hal ini masih kita camkan dengan baik. Ya, bagaimana syukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Allah pun dalam surat Ibrahim ayat 7 ya, yang sering kita dengar ya, dan sering disampaikan oleh para mubalik, kata Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jadi kata Allah, jika kamu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita ya. Tapi kalau kita kufur, sungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau hari ini kita bersyukur pada Allah nih ya, Allah akan tambahkan nikmat kepada kita dalam berbagai macam bentuk ya. Ya nikmat itu Pak, Bu ya, bukan hanya sekedar tadi yang kita terima nih. Aduh, nikmat terus nikmat sih ya, uang tuh segini-gini aja. Lah, apa kesehatan bukan nikmat ya? Apakah kemurahan yang Allah berikan, misalnya kita tidak dapat musibah, bukan nikmat? Hari ini beberapa hari yang lalu di Rusia itu kan ada gempa ya, 8,8 skala Richter, sampai menghancurkan pelabuhan dan sebagainya, hancur segala macam. Nah, kita hari ini Allah lindungi dari musibah-musibah, apa kita tidak merasa bersyukur? Ya. Kemarin saya nyebrang dari Cilacap ke Nusa Kambangan. Itu pas lagi hujan badai itu, kerasa gitu bergantung kepada Allah tuh ya. Saya ya awal-awal saya nyebrang tuh nggak pernah pakai pelampung. Ketika dengar banyak yang tenggelam, jadi lumayan. Ini kan harus siap-siap minimal ada pelampung lah untuk ya ikhtiar kita gitu ya. Terasa itu ya. Ya Allah, ya ketika ada badai itu, padahal yang namanya selat antara Cilacap dengan Nusa Kambangan itu masih di belakang Samudra Hindia sebelah sana kan ya, masih terhalang oleh oleh pulau Nusa Kambangan. Tetap aja kerasa karena muter si airnya, bahkan ada pusaran air yang muter begitu Pak. Jadi sekali lagi bahwa kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat dalam berbagai macam bentuk ya. Jadi mungkin nanti tiba-tiba misalnya ibu bapak misalnya kehilangan sesuatu, ketemu lagi, itulah nikmat ya, yang kadang-kadang kita tidak hitung gitu ya. Tidak kita hitung. Kita sehat nih, barangkali mungkin anak-anak sehat, cucu-cucu sehat, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita hitung rupiahnya udah miliaran, triliunan gitu ya. Nah kita kan sudah ini ada pejabat yang korupsi nyimpen uang sampai triliunan di rumah, itu kok bisa begitu ya. Lah kita hari ini tuh triliuner kok semuanya ya. Coba jantung kita berapa harganya, ginjal kita berapa harganya. Hari ini banyak orang-orang yang kemudian diculik, diambil ginjalnya, diambil jantungnya, diambil apanya, karena apa? Diperjualbelikan, itu harganya mahal ya. Tapi kita nggak mau kan pinjam ke bank, jaminannya apa? Namun jaminannya ginjal Pak aja, ente nggak bisa gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ya. Jadi Allah, lain syakatum lazidannakum ya. Nah sekarang bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan hari ini ya. Saya ingin sedikit mengkaitkan sedikit dengan bagaimana kita supaya tidak salah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ya. Karena saya juga ingin mendukung program Pak RT ini ya. Kan kata Pak RT hari ini sedang mau ada acara kemerdekaan dan sebagainya, khusus di mana-mana lah. Nah supaya kita tidak salah ya dalam mensyukuri ya, sama-sama kita ingin kemas dengan baik nih ya. Kemerdekaan bukan hasil perjuangan semata, tapi juga adalah nusrah atau pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita kembalikan ya, bahwa yang namanya kemerdekaan itu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi kalau kita kembalikan ke sana, nggak ada lagi yang kemudian merasa bahwa itu mau jasa A, jasa B, jasa C. Tidak, semua adalah jasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian per hari ini kita lihat banyak negara-negara yang masih belum merdeka ya. Banyak negara-negara hari ini. Palestina itu awalnya itu adalah memberikan ruang sedikit buat Israel. Israel itu tidak punya negara dulu ya. Cari-cari negara karunya ya, datang ke sini, akhirnya ke Palestina itu sok lah dikasih kesempatan sok, atau diampihan lah Sunda namanya, diampihan
sok dikasih tempat. Sekarang orang dikasih tempat malah menguasai sekarang, ya. Malah mencaplok negara Palestina sendiri kan, ya. Dulu hanya diberikan ruang sedikit, sekarang mencaplok, hampir mencaplok semuanya. Ini yang tidak tahu, ya. Kayak kita datang tamu ke rumah, ada tamu, ada orang kasihan dia nggak ini, udahlah kita diampihan di rumah, dikasih sama kita, dikasih kamar di rumah, malah jadi menguasai rumah. Nah itulah Israel tuh kayak gitu, ya, Zionis kayak begitu, ya. Ya dia ingin menguasai rumah. Hari ini kita alhamdulillah, ya, walaupun ya namanya fenomena ada aja, ya, kita menjadi kuli di negara sendiri gitu, ya. Ya itu mah menjadi satu pembelajaran buat kita lah, ya, bahwa hari ini memang kita masih belum bisa memanfaatkan. Kan kalau kita lihat nilai alam yang ada pada kita hari ini, ya, bagaimana luar biasanya anugerah yang Allah berikan kepada kita negara Indonesia nih, dengan sumber alam dan sebagainya. Kemarin saya diberikan informasi dan diminta untuk survei ke daerah Pakenjeng di Garut, ya. Itu ada teman saya punya tanah 20 hektar. Pak, ini tolong kita bisa olah, kira-kira buat apa nih? Saya tanya, memang dulu dipakai apa? Dulu pernah disurvei oleh Antam, itu bikin sumur 70 sumur, itu isinya adalah emas di sana, ya. Di Pakenjeng itu daerah Garut tuh, itu daerah emas semua dari sana, ya. Nah, Indonesia itu hampir semua daerahnya tuh kayaknya luar biasa seperti itu. Kalau dikelola dengan baik oleh pemimpin-pemimpinnya, insya Allah, ya, kita bukan harus kemudian dipotong pajaknya, tapi kita akan diberikan subsidi, boleh jadi begitu. Kalau dikelola dengan baik negara itu, ya. Nah, mudah-mudahan pimpinan kita, ya Allah anugerahkan supaya bisa mengelola dengan baik. Nah, kemudian bagaimana kita mensyukuri nikmat kemerdekaan? Adalah syukur bukan hanya dengan seremoni saja, gitu, ya. Di daerah AG aya band, orang ge aya band lah, nggak begitu, gitu, ya. Tapi bagaimana kita, ya, ini menjaga persatuan dan perdamaian di antara kita. Ini salah satu syukur kita kepada untuk nikmat kemerdekaan ini. Jadi bagaimana nih di daerah kita, paling tidak minimal di RT 8 lah, ya, kita menjaga persatuan di antara kita. Bagaimana kita melihat bahwa yang namanya warga itu tidak semuanya dalam tanda kutip kondisinya mampu. Paling tidak bagaimana kita bisa mendata, oh ada warga yang barangkali hari ini tidak mampu, ya, walaupun rumahnya besar misalnya, tapi ternyata ya ekonominya dalam tanda kutip perlu dibantu, gitu, ya. Nah sehingga yang namanya tolong menolong itu bisa hadir itu di lingkungan itu, ya, dengan melihat bagaimana kondisi dan masing-masing. Nah kemudian bagaimana mengisi kemerdekaan dengan amal-amal kebaikan, ya. Cobalah barangkali mungkin kita berikan program misalnya, yuk kita mensyukuri kemerdekaan, kita siapkan sumbangan-sumbangan, kemudian kita memberikan kepada fuqara masakin atau pada warga kita yang tidak mampu, kita berikan nih atas nikmat kemerdekaan yang kita rasakan nih, ya, supaya sama-sama ikut merasakan nikmatnya, gitu, ya. Nah kemudian bagaimana kita menjaga akhlak, hukum dan moral bangsa. Nah, hari ini kita diperlihatkan begitu jelas di mata kita bagaimana, ya, yang namanya attitude itu sudah jauh di bawah, gitu, ya. Akhlak itu kebohongan itu luar biasa, itu kita perhatikan itu. Ini ya Allah, saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, ini ujian apa nih yang sedang diberikan Allah kepada kita, gitu, ya. Kita lihat bagaimana ucapan-ucapan pimpinan yang penuh dengan kebohongan dan sebagainya. Oh ini buat teman perih itu, ya. Kok bisa begini ya, gitu, ya. Padahal mereka itu digaji oleh jerih payah dari pajak kita sendiri, gitu kan, ya. Ini kok bisa begini, ya Allah, ya tunjukkan pimpinan kami, ya Allah, agar mereka itu diberikan kesadaran, agar mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Itu kan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian bagaimana cara bersyukur dengan nikmat kemerdekaan adalah menjaga persatuan. Pertama ini dalam surat Ali Imran, ya, ayat 103, Allah menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, jadi ini sudah jelas sampaikan, berpegang teguhlah semua kepada tali agama Allah dan jangan kamulah bercerai-berai. Nah jadi intinya bagaimana kita kembali kepada Al-Qur'an, ya. Jadi kalau kita menata kehidupan, kita nggak usah repot-repot hari ini, ya. Allah sudah mengatur semuanya agar menjadi baik itu dalam Al-Qur'an sebetulnya. Kembalikan semua kepada Al-Quran As-Sunnah. Jadi kalau kita ingin menata kehidupan, dari mulai kita menata diri pribadi kita, keluarga, masyarakat, dan negara, Allah sudah atur dalam Al-Quran As-Sunnah. Tinggal kita mau kembalikan nggak ke sana sebetulnya, ya. Di keluarga aja kita mengatur dengan aturan seperti itu.
Ya namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan terwujud kalau apa? Kita kembalikan semua kepada Quran dan Sunnah, ya. Nah, jadi Allah sudah jamin, ya. Wa'tasimu bihablil jami'a wa la tafarraqu, ya. Nah, cobalah kau berpegang terus semua kepada jalan agama Allah dan jangan bercerai-berai. Ketika bercerai-berai ya itulah, ya. Banyak pelajaran yang Allah berikan kepada kita ketika perang Uhud misalnya gitu, ya. Itu perang Uhud itu kan sebenarnya Rasulullah sudah membuat sistem strategi yang terbaik, ya, di mana ada pasukan yang di bukit Uhud, ya, kemudian bagaimana yang berperang yang di bawah dan sebagainya. Di bukit Uhud itu tempat yang paling tepat sehingga dia bisa nembak pasukan kafir Quraisy, ya, dari atas, ya. Tapi karena kemudian di akhir itu kemudian mereka melihat ada ghanimah di bawah, ya, ada pampasan perang di bawah, mereka tergiur, takut tidak kebagian ghanimah itu, sehingga mereka turunlah ke bawah meninggalkan posnya mereka, ya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya apa? Bercerai-berailah pasukan Rasulullah ketika itu. Dan itu bukan itu adalah Allah berikan pelajaran kepada Rasulullah SAW, ya. Bagaimana namanya bagaimana yang namanya ketaatan kepatuhan mesti dijaga, tidak bercerai-berai. Itu semua adalah ayat yang Allah berikan kepada Rasulullah ketika itu, ya. Kita pun juga sama hari ini, bagaimana kita semua berpegang teguh pada tali agama Allah, ya. Kemudian mengisi kemerdekaan dengan amal soleh, itu membangun pendidikan, menolong sesama, menghindari korupsi dan kemungkaran. Nah, ini sudah mulai kita ajarkan dari awal. Korupsi itu sebetulnya kita bisa ajarkan sejak kecil kepada anak kita, ya. Karena hari ini kan saya kadang banyak ini kan oleh cucu saya sendiri gitu. Ketika misalnya datang ke tempat, kemudian ada kan kita suka di mall itu ada yang pakai koin ngambil boneka, ya, ada apa ya? Beli koin, masukin, ambil, nggak kena, aduh nggak kena gitu. Terus kata, "Oke, itu mau judi," katanya, nggak boleh katanya. Wah, saya tanya, di mana judinya? Ya itu kan kita membeli sesuatu, kemudian kita belum dapat sesuatu, gitu, ya. Wah, benar nih, pemikirannya sudah bagus nih, ya. Nah, hal yang bagaimana kita hari ini mengajak anak-anak kita, cucu kita itu untuk bagaimana dia memahami itu bahwa yang namanya goror itu tidak boleh, gitu. Kadang kita nggak tahu gitu, ya. Bahkan hari ini kan mereka lebih tahu daripada kita kadang-kadang. "Ki, jangan beli ini, Ki, ini produk Israel," gitu, ya. Mereka sudah tahu. Saya kadang-kadang pikir ini, saya emang nggak begitu hafal karena selama ini kan saya jarang-jarang juga belanja gitu, ya. Jadi yang tahu tuh mereka, makanya kalau belanja itu saya bawa mereka, sok belanja. Saya mau ikut teteh aja lah, sok mana, ya. Cucu saya yang itu tuh, dia yang milihin A, B, C, D gitu. Dia tahu nih ini produk Israel atau tidak dan sebagainya. Ya, ya karena mereka sudah diberikan edukasi oleh ibunya bahwa kalau kita membeli barang-barang yang produk Israel berarti apa? Kita menyumbang, ya. Untuk apa? Untuk menyerang kita sendiri, gitu, ya. Menyerang Islam itu sendiri. Nah, itu. Jadi itu, ya. Kemudian bagaimana kita mencintai tanah air atau hubbul watan itu kita kaitkan dengan keimanan kita, ya. Jadi kalau kita mencintai negara ini, bagaimana kita agar negara ini tadi menjadi negara yang baladun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya. Jadi semua kita kembalikan, ya. Kita inginnya ya Allah, mudah-mudahan negara ini ya bisa ditata dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Harapan kita seperti itu, ya. Walaupun barangkali mungkin ini jauh panggilan daripada api, ya nggak apa-apa, kita yang penting kita ikhtiar, ya, hari ini. Paling nggak kita pada lingkup yang terkecil dulu, ya. Apa? Lingkup diri kita, keluarga kita, dan masyarakat yang ada pada kita. Itu aja dulu sementara, ya. Biarlah nanti urusan yang lebih besar lama, urusan nanti Allah akan berikan jalan yang terbaik. Kemudian dalam surat kemudian di sini syukur kita akan kemerdekaan adalah mendoakan bangsa dan pemimpinnya. Dalam hadis riwayat Tirmizi disampaikan, sebaik-baik pemimpin kalian adalah kalian cintai mereka dan mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Nah, jadi hari ini tugasnya lah kita mendoakan. Kalau hari ini kita melihat pimpinan kita masih dalam tanda kutip tidak sesuai harapan, ya udah kita doakan kepada Allah, ya Allah, ya kita semoga Allah berikan petunjuklah, bimbingan kepada ini. Karena apa yang bolak-balikan hati kan hanya Allah, ya. Sejahat-jahatnya orang ketika Allah kemudian sudah berkehendak membalikan hatinya akan berbalik hatinya, gitu, ya. Ya, sekarang kan lagi ramai ya kasus yang tadi malam ya mungkin ya lagi ramai.
tentang abolisi amnesti ya. Mulai ramai kan ya, tentang Tom Lembong sama itu lagi ramai nih ya, yang sudah sudah divonis sudah ini, kemudian presiden mengeluarkan yang namanya abolisi, diampuni semuanya kemudian bisa bebas. Wah lagi ramai hari ini, wah segala macam. Saya sih yang perhatikan ya Allah, ini ada fenomena apa nih sebetulnya. Dan saya berpikir ya Allah, berdoa ya Allah berikan kemampuan kepada saya untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang Allah bentangkan kepada kita. Karena tidak semua pelajaran yang datang kepada kita itu bisa kita ambil sebagai pelajaran. Ya, gitu. Dalam surat An-Nahl ayat 132 Allah menyampaikan di sini, ya, dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram, datang rezeki dari segala arah, tapi penduduknya memiliki nikmat Allah, maka Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan. Dulunya awalnya itu negara itu adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah berikan rezeki dari langit dan bumi ya, Allah berikan kepada penduduknya. Tapi ketika mereka mengkufuri akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Allah timpakan kelaparan dan ketakutan kepada mereka. Saya jadi ingat kisah tentang pemilik kebun ya. Itu pemilik kebun itu dulu kisahnya tuh kan jadi ada dua pemilik kebun ya. Dua-duanya tuh bapaknya tuh soleh gitu ya. Yang satu wow pokoknya menghasilkan lah itu. Nah kemudian satu ketika keturunannya tuh bilang gini, coba kalau keuntungan yang kita dapat ini kita nggak usah bilang-bilang, kan dulu tuh orang tua gini, pokoknya setiap mau panen pasti dia memberitahu kepada fukara masakin, nih aku mau panen ya, coba datang semuanya. Ini datang tuh ketika panen itu fukara masakin itu datang. Akhirnya dibagilah ya, sekian bagian dibagikan kepada fakir miskin ya, sebagian lagi dibagikan kepada yang lain gitu kan. Nah ketika orang tua sudah tidak ada, nah anak mulai berpikir, coba kalau kita semua kita makan oleh kita mungkin akan bisa dapat lebih gitu ya. Sehingga mereka berpikir ya udah nanti kalau kita mau panen gak usah bilang-bilang ya, kita panen aja lah gitu ya. Akhirnya ketika mendekati panen, mereka nggak bilang-bilang kepada fakir miskin yang biasanya diberikan oleh orang tuanya kan ya. Apa yang terjadi sebelum besoknya memanen itu malam hangus ya, terbakar itu ya. Sehingga ketika mereka datang ke sana, mereka bingung, ini kok darahnya hitam begini, ini di mana ya kebun kita gitu ya, yang harus kita panen ternyata tidak ada ya. Kenapa? Tadi dia mengkufri akan nikmat yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Kebiasaan-kebiasaan orang tuanya yang biasa diberikan itu tidak dilakukan kembali pada ya keturunan-keturunannya. Nah, jadi hari ini pun kita jangan sampai lupa, setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ada bagian-bagian infak yang bisa kita keluarkan ya. Karena kita kan bisa dapat penghasilan nih, penghasilan bulanan misalnya, ataupun dapat apa aja itu bukan semuanya, bukan hak milik kita semua, ada sebagian yang bisa kita keluarkan infak kita ya. Nah jadi ternyata Allah sudah berikan gambaran seperti dalam Al-Quran. Nah tinggal kira-kira hari ini nih bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan ini. Kita bantulah ya Pak RT gitu ya, dengan kalau hal-hal yang program yang kira-kira ya dalam tanda kutip kira-kira maknanya apa sih sebetulnya. Kalau iya mah seseriannya emang kok rasanya kok nggak begitu pas kalau menurut saya gitu kan ya. Jadi mendingan kita cari program yang kira-kira memang memberikan satu nilai tambah untuk kedekatan kita kepada Allah ya. Marilah kita bikin program hari ini, misalnya mendata warga yang tidak mampu, nah kita ada sumbangan kita berikan ke sana atau apa segala macam ya. Olahraga bolehlah kita mungkin olahraga bisa kita adakan sebagainya. Oleh karena itu penting ya diantara kita semua memberikan masukan ya agar apa, agar kita mengisi kemerdekaan tidak hanya mengikuti seremoni saja gitu, ya. Di sana begitu di dekat kantor saya itu kebiasaannya apa ya? Pasti aja kalau udah itu tuh pasti ya ada aja band lah gitu. Wah, dan itu band tuh dalam tanda kutip identik dengan ada yang mabuk lah dan sebagainya. Jadi sebagainya saya ya untung saya mah nggak ikut RT di sana, saya ikut RT di sini gitu ya. Nah jadi inilah barangkali mungkin perlunya kita ya sama-sama ya mendukung program kemerdekaan ini dengan cara yang terbaik ya. Bagaimana kita menghargai pejuang-pejuang kita yang sudah berjuang luar biasa ya, yang mereka sudah menumpahkan darah dan mereka sudah berjuang dengan sekuat tenaga. Nah kita hari ini bagaimana kita mengisi dengan terbaik, yaitu merdekakan diri kita dari segala kefasikan, kemunafikan, kemudian kezaliman ya. Bagaimana kita merdekakan itu dalam diri kita. Mudah-mudahan dengan kita hari ini bisa merdekakan itu paling tidak kita apa? Hanya kita minimal untuk diri kita sendiri kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di keluarga, kemudian kita di masyarakat.
Itu barangkali rahmatullah ya hari ini ya yang bisa saya isi, karena kebetulan Pak Ustadz Anugrah sakit ya, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan buat beliau ya, dan nanti bisa kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya dengan Ustadz Anugrah ya. Baik, sebelum saya akhiri barangkali mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau menambahkan. Cukup ya, jadi intinya kalau saya mau nanya di rumah aja nanti ini ya. Saya di sini di rumah aja ya. Baik, kalau tidak ada, saya ucapkan jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah menggolongkan kita pada golongan hamba yang bersyukur ya, karena janji Allah lain syakatum lazi dan lakum. Barakallahu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.